Halo, selamat datang kembali di podcast Teman Kata. Tempat kita membedah konsep-konsep rumit untuk kehidupan yang lebih sederhana dan lebih kuat. Hari ini kita akan membahas salah satu kata yang paling disalahpahami dalam pengembangan diri, batasan atau boundaries. Secara spesifik, batasan eksternal. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kata batasan? Bagi banyak orang, kata itu terasa negatif, terasa egois, terasa seperti tindakan agresi atau penolakan. Kita membayangkan sebuah tembok tinggi dan dingin yang kita bangun untuk menjauhkan orang. Kita takut jika kita berkata tidak, kita akan dianggap tidak kooperatif. Jika kita berkata, "Saya tidak punya waktu," kita akan dianggap sombong. Jika kita berkata, "Saya tidak nyaman dengan itu," kita akan dianggap baperan atau perusak suasana. Sebagai seorang teman, izinkan saya meluruskan hal ini sekali dan untuk selamanya. Batasan eksternal bukanlah tembok untuk menolak orang lain. Batasan eksternal adalah pagar untuk melindungi diri Anda sendiri. Tembok berkata, "Semua orang menjauh." Pagar berkata, "Ini adalah area di mana saya bertanggung jawab. Ini adalah ruang aman saya. Anda boleh berkunjung, tapi ini adalah aturan mainnya." Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas validasi internal, cara membangun harga diri dari dalam. Nah, batasan eksternal adalah demonstrasi dari validasi internal tersebut. Batasan adalah cara Anda memberitahu dunia bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri. Mengapa kita sangat sulit melakukannya? Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Kita terprogram untuk mencari penerimaan. Kita sering terjebak dalam perangkap people pleaser. Seseorang yang lebih memilih mengorbankan kenyamanan diri sendiri daripada mengambil resiko membuat orang lain tidak nyaman, bahkan hanya sesaat. Hasilnya, kita kelelahan, burnout. Kita dipenuhi resentment, rasa dongkol yang menumpuk, karena kita terus-menerus membiarkan kebutuhan kita diabaikan. Ironisnya, ketiadaan batasan justru merusak hubungan. Rasa dongkol Anda akan bocor dalam bentuk sarkasme, pasif-agresif, atau ledakan amarah yang tiba-tiba. Batasan yang jelas, sebaliknya, justru menyelamatkan hubungan. Itu menciptakan kejelasan dan rasa hormat. Jadi, bagaimana cara membangun pagar yang sehat ini? Ada dua pilar utama. Yang pertama, kejelasan internal. Dan yang kedua, komunikasi eksternal. Anda tidak bisa menegakkan sebuah aturan jika Anda sendiri tidak tahu apa aturannya. Anda tidak bisa melindungi pagar Anda jika Anda tidak tahu di mana letak tanah Anda. Pertama, dengarkan alarm Anda. Rasa dongkol atau resentment. Rasa dongkol adalah kompas terbaik Anda. Itu adalah sinyal emosional bahwa ada batasan Anda yang baru saja dilanggar. Kapan Anda merasa dongkol minggu ini? Mungkin saat rekan kerja terus-menerus menggeser pekerjaannya ke Anda. Itu batasan waktu Anda dilanggar. Atau mungkin saat kerabat melontarkan komentar menyakitkan tentang penampilan Anda. Batasan emosional Anda dilanggar. Mungkin saat atasan mengirim email di jam 10 malam dan berharap dibalas. Itu adalah batasan kerja atau hidup Anda dilanggar. Catat momen-momen itu. Itu adalah titik-titik di mana Anda perlu memasang pagar. Kedua, tentukan non-negotiables Anda. Ini adalah hal-hal yang mutlak Anda perlukan untuk berfungsi sebagai manusia yang sehat. Contoh, saya butuh tidur 7 jam, maka Anda berhak menolak ajakan begadang. Atau, saya butuh waktu makan siang tanpa gangguan, maka Anda berhak menolak rapat di jam makan siang. Atau, saya tidak mau membahas politik keluarga saat makan malam, maka
Anda berhak mengalihkan pembicaraan. Ini adalah fondasi Anda. Setelah Anda tahu di mana batasnya, sekarang saatnya Anda menunjukkan pada dunia. Ini adalah bagian yang paling menakutkan, tapi ada caranya. Pertama, jelas itu baik atau clear is kind. Berhentilah memberi kode. Berhentilah berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Sindiran dan sikap pasif agresif hanya menciptakan kebingungan. Sampaikan batasan Anda dengan jelas, tenang, dan tegas. Gunakan saya. Bukan, kamu tuh ya selalu ganggu jam kerja aku. Ini serangan. Tapi, saya sedang fokus penuh hingga jam 3 sore. Bisakah kita bicara setelah itu? Ini batasan. Kedua, Anda tidak perlu minta maaf berlebihan. Maaf banget ya, kayaknya aku nggak bisa. Ganti itu. Anda berhak atas waktu dan energi Anda. Coba formula tidak ditambah alasan singkat plus alternatif. Contoh pertama, saya tidak bisa mengerjakan tugas tambahan itu. Cukup. Contoh kedua, saya tidak bisa hadir di rapat itu karena jadwal saya sudah penuh. Di situ Anda menggunakan alasan singkat. Atau yang ketiga, saya tidak bisa membantu sekarang, tapi bagaimana kalau hari Jumat? Itu berarti Anda memberikan alternatif. Ketiga, bersiap untuk pushback dan tetap konsisten. Saat Anda pertama kali memasang pagar, orang-orang yang terbiasa masuk ke lahan Anda akan kaget. Mereka akan menguji pagar itu. Mereka mungkin akan bilang, Anda berubah atau egois. Ini adalah bagian terpenting. Tugas Anda bukan untuk marah. Tugas Anda adalah konsisten. Cukup ulangi batasan Anda dengan tenang. Batasan yang tidak konsisten bukanlah batasan. Itu hanya gertakan. Membangun batasan eksternal bukanlah proyek satu malam. Ini adalah praktik seumur hidup. Ini adalah tentang menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Karena pada akhirnya Anda mengajari orang lain bagaimana cara memperlakukan Anda. Batasan adalah manual instruksi yang Anda berikan kepada dunia tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan Anda. Ini adalah podcast Teman Kata. Pertanyaannya bukan bagaimana jika mereka tidak suka batasan saya? Pertanyaannya adalah apakah saya lebih rela mengecewakan mereka atau terus-menerus mengecewakan diri saya sendiri?